Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita sebagai umat Islam. Di samping Al-Quran ini merupakan mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terbesar, yang teragung, yang sampai sekarang masih dijamin keaslian dan kemurniannya. Maka tidak seyogyanya atau tidak selayaknya sebagai seorang muslim itu tidak bisa membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran itu berarti belajar bagaimana agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tartil dan fasih, panjang pendeknya, tebal tipisnya, dengung tidaknya, makhrajnya, sifat-sifatnya, dan yang lain-lainnya. Bagaimana caranya? Yaitu membaca Al-Quran dengan suatu ilmu yang namanya ilmu tajwid. Jadi menerapkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran hukumnya adalah wajib atau fardu ain. ini adalah tahapan pertama. Jadi apabila ada seorang anak, bahkan anak kecil, sudah mampu membaca Al-Quran dengan tartil, dengan lancar, dengan baik dan benar, maka itu suatu yang Masya Allah. Benar, itu suatu yang Masya Allah. Dan perlu diingat bahwa belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran itu harus musyafah, harus di depan guru atau kiai yang sudah memenuhi kriteria tertentu. Tidak boleh online, tidak boleh asal-asalan belajar Al-Quran. Nah, apabila sudah melangkah pada tahap pertama ini, dilanjutkan dengan untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu menghafalkan Al-Quran dan memahami isi atau kandungan dari Al-Quran tersebut. Rahasia dari Al-Quran tersebut perlu digali, perlu dipelajari. Tapi ada yang memang menghafalkan saja, ada yang hanya memang memahami isi kandungan dari Al-Quran tersebut tanpa menghafalkan. Bahkan ada yang kedua-duanya. Semuanya berorientasi ingin mengamalkan isi dari Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah sumber pedoman bagi umat Islam. Untuk menghafal Al-Quran itu ada yang langsung setor kepada ustadz atau kiai yang juga hafal Al-Quran. Akan tetapi ada juga yang memang mondok di pesantren tahfidz. Pesantren tahfidz ini juga dikelompok-kelompokkan. Ada yang khusus anak-anak usia SD atau MI, ada yang untuk remaja dan dewasa usia MTS, MA, bahkan sudah ada yang lulus dari sekolah kemudian baru mondok Quran. Nah, sekarang permasalahannya lagi marak-maraknya pondok atau pesantren tahfidz yang mana hanya mengejar target hafalan saja tanpa mempelajari ilmu yang menyertainya seperti nahwu, shorof, balaghah, ulumul Quran, tafsir, dan lain-lain, sehingga memang fokus hafalan saja. Namanya pondok tahfidz ya fokusnya memang hafalan. Rata-rata memang target, walaupun kenyataannya banyak santri yang tidak memenuhi target hafalan. Dan rata-rata pondok tahfidz itu pasti sudah dibekali tentang keagamaan seperti fikih, ibadah, akhlak, dan juga tafsir, walaupun tidak mendalam sebagaimana diajarkan di pondok kita.
Karena penghafal Al-Quran yang mana ini merupakan kitab suci itu harus benar-benar berhati-hati, harus dijaga betul akhlaknya, baik itu ucapannya, perbuatannya, atau pikirannya, karena dia adalah orang yang mampu menghafal Al-Quran. Jadi harus akhlaknya ini benar-benar dijaga, dan itu dibekali di pondok-pondok tahfidz. Menghafal Al-Quran itu berat, apalagi menjaga hafalannya lebih berat lagi. Apalagi kalau masih ditambah harus memperdalam seperti ilmu nahwu, shorof, balaghah, ulumul Quran, fikih, dan lain-lain, yang mana semua itu adalah materi kitab salaf untuk pondok kitab, bukan pondok tahfidz. Yang jadi permasalahannya itu pondok tahfidz yang sama sekali tidak dibekali tentang keagamaan, seperti yang telah saya sampaikan tadi, seperti fikih ibadah, akhlak, dan tafsir. Hanya melulu dan menggebu-gebu memburu target hafalan semata agar cepat khatam. Tapi sebenarnya itu pun tidak masalah, karena memang ada pondok yang fokus hafalan Al-Quran saja, agar tidak semakin membebani dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Nah, adapun untuk pendalaman dan pemahaman isi atau inti kandungan dari Al-Quran, maka nantinya bisa dilanjutkan di perkuliahan. Ada jurusan Al-Quran, tafsir hadis, dan lain-lain, atau pondok di pesantren atau pondok kitab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.